Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-25, zuhud terhadap dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah memberikan nasihatnya pada tanggal 19 Zulhijjah 545 Hijriah sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa jika Nabi Isa alaihissalam mencium bau yang sedap, beliau akan menutup hidungnya dan berkata, "Ini termasuk dunia. Kelak engkau akan dituntut mengenainya. Engkau hanya mengenakan pakaian ahli zuhud, wahai orang-orang yang mengaku zuhud. Engkau hanya mengaku zuhud dengan ucapan dan perbuatanmu, padahal yang ada dalam hatimu hanyalah cinta dunia. Jika baju zuhudmu engkau lepas dan engkau tampakkan cinta dunia di hatimu, maka akan terlihat bahwa engkau adalah orang munafik. Bagian itu akan datang kepada orang yang benar dalam zuhudnya, sehingga yang mengambil dunia hanyalah lahirnya, namun hatinya penuh dengan kesuhudan terhadap dunia. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, telah disukakan kepadaku dari duniamu 3 hal, wewangian, wanita, dan dijadikan kesejukan mataku dalam salat. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih zuhud dari Isa alaihissalam maupun nabi-nabi yang lain. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat zuhud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai 3 hal tersebut karena perkara-perkara tersebut telah ditentukan menjadi bagian beliau dalam ilmu Tuhannya. Dengan demikian, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dalam rangka mengikuti perintah, dan mengikuti perintahnya berarti menaatinya. Walaupun hidupnya penuh dengan dunia, setiap orang yang mengambil bagiannya dengan cara seperti ini, ia berada dalam ketaatan. Hendaknya engkau mendengar, jujur, dan jangan berdusta, wahai orang-orang yang zuhud dalam kebodohannya. Hendaknya engkau belajar dengan sungguh-sungguh tentang persoalan ini agar engkau tidak menolak takdir karena kebodohanmu. Orang yang bodoh adalah orang yang hanya mau mengikuti pendapatnya sendiri, mengikuti bisikan nafsu, keinginan, dan setannya. Orang seperti ini adalah hamba iblis dan menaatinya. Bahkan ia dijadikan sebagai gurunya. Alangkah gelapnya hatimu, wahai orang-orang bodoh dan munafik. Alangkah busuknya baumu, dan alangkah banyaknya engkau mengigau. Hendaknya engkau bertaubat dari semua itu. Janganlah engkau mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintainya. Sesungguhnya mereka mengambil dengan ketaatan, bukan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, janganlah engkau membantah mereka dalam mengambil bagian-bagian tersebut. Mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap selain Dia. Mereka lebih cinta dan lebih rindu kepadanya. Secara lahiriah maupun batiniah, mereka berpaling dari semua itu. Tetapi bagian itu memang mereka miliki, dan bagian itu telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan mereka sangat berat dalam memenuhi keperluan dunia, tetapi mereka tetap tinggal di sana dan mengambil bagian mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan mereka. Tinggalkanlah berbicara dengan makhluk, wahai gulam, selama engkau masih berdiri dengan nafsu dan keinginanmu. Kosongkan dirimu dari pembicaraan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu untukmu, Dia pasti akan menyediakan sesuatu itu untukmu. Jika Dia berkehendak, Dia akan menyamaikannya untuk dirimu, untuk keluargamu, dan untuk meneguhkanmu. Biarlah Dia saja yang menampakkannya, bukan engkau. Kepada kekuasaannya engkau harus menyerahkan dirimu, ucapanmu, dan seluruh keadaanmu. Hendaknya engkau menyibukkan diri beramal untuknya. Hendaknya engkau beramal tanpa banyak bicara, dan ikhlaslah dalam beramal tanpa disertai riya. Bertauhidlah tanpa disertai syirik, sunyi tanpa ramai, dan batin tanpa lahir. Hendaknya engkau sibuk dengan batinmu, yakni menguatkan niatmu. Teguhkan pernyataanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapanmu, "Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan." Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Dalam salatmu dan dalam amalan lainnya,
hendaknya engkau berbicara kepadanya. Ini artinya engkau berbicara kepada orang yang hadir di depanmu. Berbicaralah kepadanya dengan cara seperti itu, wahai orang yang mengenalku, dekat denganku dan menyaksikanku. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Engkau akan dapat mengenal Tuhanmu jika engkau menyucikan hatimu dengan makanan halal. Agar engkau menjadi seorang sufi, engkau harus menyucikan suapan, kehangatan, dan hatimu. Ketahuilah bahwa tasawuf itu berasal dari kata sifa. Wahai orang yang mengenakan baju bulu, bagi orang yang benar dalam kesufiannya, hatinya akan bersih dari selain Tuhannya. Kesufian ini tidak bisa datang hanya dengan mengenakan pakaian bulu, menguningkan wajah, dan mengumpulkan banyak tanda, dan menceritakan kehidupan orang-orang saleh yang memutar tasbih dan membaca tahlil. Tetapi jika seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuhud terhadap dunia, mengeluarkan makhluk dari hati, dan menyucikan dirinya dari selain Tuhannya Azza wa Jalla, maka kesufian akan datang kepadanya. Berkata sebagian ahli sufi rahimakumullah, Tuhanku, janganlah engkau menghalangi aku dari sesuatu yang bermanfaat bagiku dan tidak membahayakanmu. Ketika aku mengulang-ulang kalimat itu sampai tertidur, aku bermimpi seakan-akan ada orang yang berkata kepadaku, janganlah engkau halangi orang dari melakukan sesuatu yang berguna bagimu, dan cegahlah orang melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Hendaknya engkau meluruskan hubunganmu dengan nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benar-benar mengikutinya berarti luruslah nasabnya. Sedangkan mengenai ucapanmu, aku adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau tidak mau mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ucapan itu tiada gunanya bagimu. Engkau akan bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di kampung akhirat jika mau mengikuti perbuatan dan perkataan beliau. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang diberikan kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Kerjakanlah apa yang diperintahkan untuk engkau lakukan, dan tinggalkanlah apa yang tidak boleh dikerjakan, agar engkau dekat dengan Tuhanmu di dunia dengan hatimu, dan di akhirat engkau akan dekat dengannya dengan ruh dan jasadmu. Zuhudmu masih belum baik, wahai orang-orang yang zuhud. Nafsu dan keinginanmu masih menyertai zuhudmu, bahkan engkau masih mengikuti pendapatmu sendiri. Hendaknya engkau mengikuti dan menemani guru-guru yang ma'rifat kepada Allah. Ikutilah alim dan amil yang selalu berusaha menghadapi manusia dengan nasihat tanpa rasa tamak, karena hatinya selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari selain Dia. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatimu, wahai gulam. Kesukaanmu hanya bercerita tentang keadaan orang-orang saleh, dan engkau berangan-angan untuk mencapai derajat seperti mereka. Jika engkau menggenggam air kemudian membukanya, engkau tidak melihat sesuatu apapun di tanganmu. Seperti itulah keadaanmu. Engkau melamun. Ketahuilah bahwa melamun itu merupakan lembah kebodohan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu hanya melamun, karena itu lembah ketololan. Perbuatan yang engkau lakukan adalah perbuatan orang buruk, tetapi engkau ingin meraih derajat orang-orang baik. Orang yang harapannya mengalahkan rasa takutnya berarti telah berbuat sindik, orang yang tersesat imannya. Dan orang yang takutnya mengalahkan harapannya berarti ia telah berputus asa. Hendaknya engkau berbuat seimbang di antara keduanya, karena itulah perbuatan yang baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ditimbang takut dan harap seorang mukmin tentulah seimbang. Berkata sebagian ahli sufi setelah Sufyan Ats-Tsauri rahimakumullah wafat, aku mimpi bertemu dengannya. Aku pun bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu? Ia pun menjawab, aku telah meletakkan salah satu kakiku di sirat dan kakiku yang lain di surga. Salam sejahtera di atasnya. Sungguh dia adalah seorang yang faqih lagi wara. Belajarlah ilmu untuk diamalkan,
Dia adalah orang yang telah memberikan hak ilmu, yaitu diamalkan, dan dia adalah orang yang telah memberikan hak amal, yaitu ikhlas. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya. Tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan kepada beliau. Bahkan orang seperti itu akan binasa dan membinasakan, tersesat dan menyesatkan, karena keduanya merupakan pembimbing untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran akan menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan As-Sunnah menunjukkan jalan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami dari nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Peliharalah kami dari azab neraka. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-25. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.